dari kelompok 4, hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai interferensi, difraksi, dan polarisasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun presentasi pada kali ini bertujuan sebagai memenuhi tugas UAS pada mata kuliah gelombang optik kelas C tahun 2023. Kami ada dua anggota. Yang pertama ada rekan saya Irfani Gamanabila dengan NIM akhir 4047, dan saya sendiri Hafizah Nur Adina dengan NIM 4122. Selanjutnya mengenai pokok pembahasan, kami mengupas 6 pokok pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian interferensi, kemudian yang kedua penerapan konsep interferensi dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga pengertian difraksi, dan yang keempat penerapan konsep difraksi dalam kehidupan sehari-hari, kelima pengertian polarisasi, dan yang terakhir penerapan konsep polarisasi dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama yaitu ada pengertian interferensi. Interferensi cahaya merupakan perpaduan dua atau lebih sumber cahaya sehingga menghasilkan keadaan yang lebih terang, yang disebut dengan interferensi maksimum, dan keadaan yang gelap yang disebut dengan interferensi minimum. Syarat terjadinya interferensi cahaya adalah cahaya tersebut harus koheren, yaitu keadaan dua sumber cahaya atau lebih yang punya frekuensi, amplitudo, dan beda fase yang tetap. Dapat kita lihat pada gambar pertama, apabila ada dua buah gelombang, di mana gelombang yang pertama dan gelombang kedua itu bertemu pada sama-sama bukit, sehingga itu akan menghasilkan gelombang yang saling menguatkan yang disebut dengan interferensi maksimum. Kemudian gambar yang kedua, yang pada gambar yang atas ini dia kan mulai dari bukit, yang kedua ini mulai dari lembah, sehingga jika mereka bergabung akan menghasilkan keadaan yang saling melemahkan atau disebut dengan interferensi minimum. Kemudian penerapan interferensi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pada gelembung sabun, di mana warna pelangi dapat kita lihat pada gelembung sabun ini terdapat warna pelangi yang dihasilkan. Nah, warna pelangi yang terdapat pada gelembung sabun itu merupakan hasil dari beberapa gelombang cahaya yang menyatu pada gelombang sabun sehingga menimbulkan warna pelangi. Kemudian penerapan yang kedua dapat kita temukan pada hologram. Hologram merupakan proses penampilan gambar yang terbentuk akibat terbentuknya pola pencampuran sinar ketika dua sinar laser bertumbukan pada satu permukaan hologram. Interferensi digunakan dalam teknik hologram di mana dua atau lebih gelombang cahaya saling berinterferensi untuk menciptakan gambar tiga dimensi. Selanjutnya penerapan interferensi yang ketiga itu terdapat pada lapisan minyak. Nah, ketika cahaya melintasi lapisan tipis minyak yang mengambang di atas air, fenomena interferensi terjadi karena perbedaan indeks bias antara lapisan minyak dan medium di sekitarnya. Ketika kita meneteskan minyak ke dalam air, minyak akan membentuk lapisan tipis di permukaan air. Cahaya yang melintasi lapisan minyak ini akan mengalami interferensi, menghasilkan pola warna yang menarik seperti pola lingkaran atau garis-garis warna yang terbentuk di sekitar tumpahan minyak tersebut. Materi yang kedua yaitu difraksi. Pengertian dari difraksi merupakan suatu peristiwa pembelokan cahaya melalui celah yang sempit. Celah yang sempit yang dimaksud dapat diartikan sebagai suatu penghalang dengan lebar harus lebih kecil dari panjang gelombang. Difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan gelombang akibat gelombang yang merambat melalui suatu penghalang atau celah sempit. Nah, nantinya gelombang tersebut akan berinterferensi dengan gelombang lainnya atau satu sama lain sehingga menghasilkan daerah penguatan dan pelemahan. Jadi difraksi ini merupakan hasil dari terjadinya interferensi. Nah, pola yang keluar dari susunan celah-celah penghalang membentuk pola terang gelap secara bergantian. Hasil dari difraksi adalah sekumpulan garis terang dan gelap yang terbentuk akibat interferensi konstruktif dan destruktif yang disebut pola difraksi. Syarat terjadinya difraksi adalah lebar celah yang dilewati sumber cahaya harus lebih kecil daripada panjang gelombang yang melewatinya. Dapat kita lihat pada gambar yang pertama, itu dia memiliki celah yang lebih kecil, sehingga ketika cahaya tersebut masuk, cahaya akan dibelokkan ke segala arah. Kemudian jika celahnya ini lebih lebar dari panjang gelombangnya, maka cahaya yang masuk itu akan merambat lurus, tidak dibelokkan, karena celahnya lebih besar daripada panjang gelombangnya.
Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya tadi. Terima kasih atas materi sebelumnya. Selanjutnya mengenai penerapan konsep difraksi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, di sini kami menampilkan compact disc. Nah, ketika cahaya jatuh di atas CD atau compact disc, sebagian darinya itu akan terdifraksi, sementara sebagian cahayanya itu akan dipantulkan. Inilah mengapa kita dapat melihat adanya pelangi pada compact disc. Seperti yang tertera pada gambar ini, terlihat ada pantulan pelangi di atasnya. Selanjutnya yaitu hologram. Hologram pada dasarnya memanfaatkan difraksi untuk menghasilkan kesan 3D pada gambar. Versi gambar yang berbeda dapat difraksi dan mencapai lensa dari berbagai sisi. Semuanya membentuk pola interferensi. Pola ini kemudian jatuh pada pelat holografik. Terakhir memberikan kesan pengalaman 3 dimensi. Selanjutnya ada cahaya crepuscular. Ketika sinar cahaya dari matahari mencoba mencapai tanah tetapi terhalang oleh awan-awan, gelombang cahaya itu akan menjadi terdifraksi dan menyimpang. Defleksi cahaya ini karena adanya penghalang di jalur normalnya, tidak lain adalah difraksi. Seperti pada gambar yaitu cahayanya terhalang oleh awan-awan yang ada di langit. Selanjutnya yaitu cincin cahaya di sekitar sumbernya. Ketika kita melihat sumber cahaya di sekitar, kita mungkin mengamati bahwa cahaya itu mengarah atau tidak langsung dikirim ke arah depan. Sebagian kecil energi cahaya terdifraksi di sekitar sumber. Difraksi cahaya ini terjadi karena adanya debu dan partikel gas yang ada di dekatnya. Materi selanjutnya mengenai pengertian polarisasi. Gelombang yang mengalami gejala polarisasi hanyalah gelombang transversal. Dengan demikian, gelombang elektromagnetik dapat dipolarisasikan karena salah satu gelombang pembentuknya mempunyai sifat umum seperti gelombang listrik. Cahaya matahari dan berbagai sumber cahaya lainnya umumnya mengeluarkan cahaya yang tidak terpolarisasi. Gelombang longitudinal tidak pernah mengalami peristiwa polarisasi ini karena arah getarnya hanya sebuah, yaitu sama dengan arah hambatannya. Gelombang transversal memiliki arah getar yang tegak lurus terhadap arah hambatannya. Arah tegak lurus terhadap arah hambatannya ini dimaksud tak terhingga banyaknya karena ruang berdimensi 3. Setiap arah gerak yang tegak lurus arah hambatan ini terletak pada satu bidang yang disebut dengan bidang polarisasi. Sinar alami memiliki arah getar yang acak sehingga disebut sinar tak terpolarisasi. Sudah disampaikan di awal tadi, yaitu sinar matahari, cahaya matahari itu tidak termasuk cahaya yang tidak terpolarisasi. Sebaliknya, sinar yang terpolarisasi hanya memiliki satu arah getar saja pada suatu saat tertentu. Berarti juga memiliki satu bidang polarisasi pada saat tersebut. Jika arah polarisasinya tetap, setiap saatnya sinar tersebut dikatakan sebagai sinar terpolarisasi linear. Selanjutnya mengenai penerapan konsep polarisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada cahaya biru yang dapat kita lihat di langit. Nah, warna biru tersebut bukan warna asli langit, melainkan hasil dari perambatan sinar matahari yang mencoba memberikan cahaya pada bumi secara langsung. Seperti yang kita lihat pada gambar, ini ada warna biru yang kita lihat di langit. Selanjutnya yaitu kacamata polarisasi berwarna hitam. Dengan menggunakan kacamata hitam, maka kita akan melihat benda-benda yang terdekat tanpa merasakan mata silau oleh cahaya matahari dan pantulannya. Itu ya gambarnya, contohnya dari kacamata polarisasi berwarna hitam. Selanjutnya penyebab polarisasi. Yang pertama ada pemantulan.
Cahaya memiliki sifat memantulkan, sehingga dimanfaatkan oleh sebagian kalangan untuk menciptakan polarisasi cahaya. Yang kedua, pembiasan dan pemantulan. Sebuah sinar memasuki cermin hingga menghasilkan peristiwa pemantulan. Secara bersamaan antara cahaya bias dan cahaya pantul, tercipta intensitas cahaya yang terbagi menjadi dua antara cahaya pantul dan bias, sehingga terjadinya polarisasi cahaya. Penyebab yang ketiga yaitu pembiasan kembar. Hal tersebut berlangsung jika sinar mendatangi sebuah material yang memiliki indeks pembiasan melebihi 1 atau kembar. Contohnya itu pada kristal kalsium. Keempat, ada hamburan cahaya. Hal ini diakibatkan oleh sinar matahari yang berhamburan pada sebagian atmosfer bumi, sehingga debu-debu yang ikut berhamburan mengalami polarisasi. Kelima, berputarnya bagian bidang polarisasi. Sebuah sinar memasuki bidang polarisator hingga cahaya terpolarisasi secara baik, kemudian diteruskan melalui optik mengakibatkan terjadinya perputaran. Dan yang terakhir itu ada absorpsi selektif, di mana penyerapan cahaya dengan kuantitas yang tinggi dilakukan secara selektif melalui polarisator, sehingga menjadikan sebuah rumus persamaan L sama dengan cos pangkat 2A. Pada akhirnya penemuan rumus ini dinamakan dengan rumus hukum Malus sesuai dengan nama penemunya. Selanjutnya ini ada daftar pustaka, rujukan-rujukan yang kami pakai ada 4. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.